Pertama saya menjadi ibu rumah tangga, saya cuma sholat duha aja sih Mas, karena kan saya ngedoain suami saya juga kan dagang ya, jadi biar suami saya juga lancar usahanya gitu. Kemudian juga saya berdoa di setiap saya sholat duha itu saya berdoa supaya saya juga dimudahkan gitu usaha untuk saya pribadi gitu, karena saya juga kan nggak mau terus-terusan cuma minta sama suami gitu, ya biar saya juga bisa membantu dia gitu. Paling itu aja sih Mas, sama biar tambah kuat itu zikir pagi sama petang, udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya owner dari Bakso Warso Pinggir Tol Cikunir, kilometer 43. Alasannya ya sebagai ibu rumah tangga ya, yang saya nggak mau jauh-jauh dari anak. Yang tadinya saya kerja di luaran, saya milih bikin usaha di rumah biar dekat sama anak. Makanya jualan bakso ini memang sudah sudah aktivitasnya memang udah biasa kami lakukan gitu. Kayak dari buat bakso untuk makan sendiri, buat tamu, kemudian barulah kita berani untuk jual seperti itu. Jadi alasan utamanya karena ingin dekat anak gitu Teh? Pengen deket sama anak, kedua bakso ini memang kita udah biasa bikin gitu, jadi udah nggak kaget lagi. Terus kenapa sih nih Teh warungnya bisa rame banget padahal kan di dalam gang gitu? Mungkin konsep awalnya karena kita ini kan dekat sama pinggir tol ya, jadi uniknya makan di sini itu orang bisa melihat pemandangan mobil gitu, warawiri gitu. Ditambah juga kita promosinya juga kan lewat sosmed, jadi banyak orang yang makin penasaran gitu. Mungkin kayak gitu ya. Dulu inget gak sih awal terkenalnya tuh karena kenapa gitu? Ya dulu awalnya itu viralnya karena orang tuh makan di pinggir tol Mas. Jadi pas di pinggir tol ada yang foto gitu kan, terus posting di sosmed, banyak yang nanya gitu. Karena kan unik ya, makan bakso di pinggir tol tuh kayaknya belum ada gitu. Tapi konsep makan di pinggir tol tuh dadakan atau udah dipikirin sebelumnya Teh? Dadakan Mas. Jadi awalnya itu malah kita nggak berani ya kalau belum ada izin. Cuma waktu itu salah satu customer kita minta gitu mau makan di pinggir tol, dan itu dia sendiri ya, dia cuma pengen foto aja kata dia gitu. Akhirnya kita izinkan lah gitu kan, cuma pakai alas kardus bekas gitu kan buat dia duduk. Pas dia posting ternyata banyak yang tanya itu makan di mana, kok kayaknya enak banget di pinggir tol. Nggak nyangka sih, karena kita memang awalnya itu iseng-iseng ya, jualan itu kayak cuma ya ngisi kegiatan aja lah gitu, daripada kita bengong-bengong di rumah kan gitu, anak sekolah kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ya udahlah iseng-iseng kita bikin sedikit dulu nih bakso gitu. Ternyata alhamdulillah banyak yang suka dan banyak yang balik lagi kayak gitu. Ingat gak pertama kali buka bakso tuh laku berapa porsi Teh? Waktu pertama kali buka tuh? Wah, dulu 10 porsi ya juga udah seneng banget ya Mas. 10 porsi udah seneng 10 banget? porsi seneng banget. Bahkan pernah sih sehari itu ada yang nggak beli sama sekali, karena kita baru buka kan ya. Jadi bener-bener sehari itu nggak ada yang beli, sampai kita ketiduran di warung, pernah kayak gitu. Perasaan Teteh tuh gimana Teh? Perasaannya pada saat itu? Iya. Hampir mau hopeless sih ya, hampir mau putus asa, karena kayak yang aduh ini kira-kira laku nggak ya gitu. Cuma karena kita kan yang namanya usaha baru ya, jadi kita saling menguatkan. Saya sama partner saya waktu itu kita ya udahlah Teh, mungkin ini memang kita butuh promosi yang lebih besar lagi seperti itu. Kalau boleh tahu nih latar belakang Teteh sebelum buka usaha nih kerja apa nih Teh? Saya pernah kerja jadi karyawan ya di salah satu perusahaan farmasi awalnya ya. Cuma karena kemudian ada anak, akhirnya saya resign dari kantor, kemudian saya buka usaha bakso. Setelah 10 tahun jadi ibu rumah tangga ya. Baru? Iya, setelah anak-anak udah mulai besar-besar, udah mulai mandiri gitu kan, barulah saya bikin usaha ini, seperti itu. Terus Teh, sampai bisa seviral itu, kalau boleh tahu nih, dalam dagang itu rahasianya apa sih Teh, dari makanannya sendiri atau gimana penyajian? Ya, kalau saya memang yang utama itu harusnya rasa ya. Yang pertama rasa itu kita pertahanin banget, enaknya, kualitasnya gitu kan. Kemudian juga cara memasaknya itu pokoknya kita paling utamain ya. Setelah itu baru kita memikirin tempatnya gitu, karena kalau
kita tempatnya udah bagus, tapi kalau makanannya itu kurang disukai, diminati, nanti orang bakal kapok, nggak balik lagi. Kayak gitu. Kalau dulu waktu awal jualan harga baksonya berapa teh? Wah, dulu kita murah banget Mas, 10.000 ya. 10.000 tapi pernah nggak ada yang beli gitu? Pernah, waktu awal-awal itu pernah. Itu prosesnya berapa lama tuh sampai akhirnya viral, berapa lama? Waktu itu kurang lebih ya, dari kita mulai rintis banget itu 2 bulanan deh Mas. 2 bulanan itu langsung viral, karena makan di tol itu kan unik banget ya. Jadi itu sepanjang pinggir tol itu penuh sama orang makan gitu. Itu selama 2 bulan sepi, ingat gak ya perjuangan Teteh tuh gimana tuh waktu sepi gitu? Karena dulu itu kita gini ya Mas, promosinya itu kita nggak cuman stay di tempat ya, tapi kita juga pakai COD ya, delivery juga kemana-mana gitu. Jadi misalnya ada yang pesan, kita antar ke rumahnya kayak gitu awal-awalnya. Tapi kemudian karena kita udah banyak yang makan di tempat, akhirnya kita udah nggak pakai lagi sistem delivery ya, tapi kita pakainya pakai jasa Gojek ya. Tuh. Kalau dulu laku 10 mangkok aja udah bersyukur Teh ya. Itu Iya, awal produksi berapa kilo tuh Teh? waktu itu awal tuh nyoba ya. Sebenarnya kan suami juga emang udah sering bikin adonan ya, tapi adonan mentah gitu. Jadi ada pelanggannya yang pesan adonan mentah gitu kan. Jadi ada sisa adonan itu misalkan berapa kilo dibawa pulang. Kita nyoba dulu waktu itu cuma 3 kilo deh adonan ya, 3 kilo. Karena kan kalau bakso itu kan kalau nggak semuanya kita keluarkan kan, kita simpan di kulkas gitu sebagian. Dan sekarang sudah produksi berapa kilo Teh sehari Teh? Sekarang kalau dirata-ratain ya, itu kalau weekday itu kita bisa 12 kiloan. Kalau weekend bisa 15 sampai 16. Berarti dulunya 10 mangkok, mungkin kalau sekarang ratusan mangkok lebih Teh? Mungkin bisa jadi ya, nggak pernah jadi. ngitungin soalnya. Karena Teteh nggak pernah ngitungin omset ya Teh ya? Nggak pernah Mas, saya pusing kalau ngitungin omset. Berjalan aja gitu ya, penting pas kita hitung, oh ternyata kan kalau omset itu kan kita nggak sama ya setiap harinya, beda-beda. Makanya ya penting ada sisanya, itulah omset kita kayak gitu. Terus Teh, pendapat suami pas Teteh keluar kerjaan gimana Teh? Kan kayak biasa nih kalau kita karyawan kan gaji bulanan. Betul. Terus kan kalau usaha itu kan nggak tentu ya? Iya betul. Kayak dicoba usaha sepi. Nah, Iya. itu cara nguatinnya gimana tuh sama suami tuh? Kalau suami sih ngedukung aja ya. Dari mulai saya kerja, tidak bekerja, dan sekarang buka usaha pun dia selalu mendukung. Karena kan suami juga bekerja ya, dia juga dagang gitu. Jadi terserah saya aja kalau dia mah. Gitu. Terus Teh ada amal-amalan doang nggak Teh kalau secara muslim gitu dalam usaha? Kalau Teteh pernah ngerasain keajaiban nggak gitu ngelakuin amalan kayak gitu? Amalan yang saya kerjain ya sebelum saya selama saya menjadi ibu rumah tangga, saya cuma sholat duha aja sih Mas, karena kan saya ngedoain suami saya juga kan dagang ya, jadi biar suami saya juga lancar usahanya gitu. Kemudian juga saya berdoa di setiap saya sholat duha itu, saya berdoa supaya saya juga dimudahkan gitu usaha untuk saya pribadi gitu, karena saya juga kan nggak mau terus-terusan cuma minta sama suami gitu ya, biar saya juga bisa membantu dia gitu. Paling itu aja sih Mas, sama biar tambah kuat itu zikir pagi sama petang, udah gitu aja. Pesen-pesen Teh kalau buat ada ibu rumah tangga nih pengen punya usaha terus kayak dari awalnya takut gagal, kalau menurut Teteh gimana Teh? Intinya kalau usaha itu pertama kita harus yakin, kedua kita jangan bosen, karena yang namanya usaha pasti kita ada titik jenuhnya sih, tapi jangan pernah kita berhenti gitu. Terus apapun itu hasilnya kita syukuri, karena kalau dagang itu kan lagi sepi, lagi rame, pokoknya bersyukur aja. Gitu aja sih, yang penting jangan putus asa. Terakhir dong Teh, kalau ada yang mau kesini alamatnya di mana Teh nih? Alamatnya di Jalan Cikunir Raya, RT 2 RW 3, Kelurahan Jakamulia, Bekasi Selatan. Kalau dari tol itu tol Cikunir kilometer 43 patokannya. Tapi nggak bisa naik ke atas ya, dari tol itu naik ke atas. Nggak ada Itu jalan. kalau di map apa sih namanya Teh? Kalau di map Warso Mercontol.